program pembangunan di Desa Pakutandang berusaha bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya Desa Pakutandang lebih maju lagi. Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam program BBS yaitu Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya ada di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Kebetulan saya bersama Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mana Mang? Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa Mang? Pak Suryaji. Alias Kang Bejo. Biasa Inilah salah satu kepala desa yang humoris sekali karena selain dia peka dengan berbagai pembangunan yang ada di Desa Pakutandang, juga dia orang yang sekali humor sekali. Pak, saya mau tanya nih, untuk program 2004 yang telah turun, bantuan apa saja yang turun ke Desa Pakutandang? Untuk dana desa. Dana desa, ya. Untuk dana desa mungkin kita banyaknya ke Fisik ya? fisik. Di antaranya ini yang buat mungkin di bocoran jalan lingkungan, terus rapat beton. Berapa titik Pak? Itu untuk rapat beton yang tahap 1 Iya betul. Untuk tahap 1 di RW 10, terus di RW 6 renovasi posyandu, terus di RW 3 rapat beton. Untuk di RW 2 rapat beton, terus di RW 14 mungkin itu TPT dengan ada TPT juga? Ya, TPT dengan rapat betonnya. Berapa TPT ya? TPT rapat beton satu di RW 14. Terus yang itu mau permanen mungkin dengan yang dengan TPT-nya dan rapat betonnya. Terus yang untuk di lingkungan RW 15 itu TPT dan perbaikan bendungan kecil. Bendungan kecil ya. Betul. Pak, kalau yang sekarang dilaksanakan di depan desa apa Pak? Nah ini kebetulan berkata itu garasi mobil. Garasi. Betul Pak. Kalau untuk misalkan tadi ada dibilang masalah bendungan kecil ya. Itu manfaatnya buat apa Pak? Untuk saluran air pertanian kan. Kebanyakan di sini kesawahan. Ya persentasenya banyak, ada karyawan banyak lah macamnya. Ini kan kebetulan untuk mengairi sawah-sawah yang ke arus bawah, betul, ke kampung Andir, ke Ganjulan Cipaku juga ada sebagiannya. Itu jadi sentral di sana kebetulan waktu itu. Betul. Pak, ini selain program fisik Pak, karena Bapak kelihatan rajin sekali membangun. Apalagi nih selain fisik Pak, yang ada dilaksanakan di Pakutandang ini Pak. Selain fisik mungkin program-program stunting ya. Ya, emang masih ada stunting di sini? Ada, kebetulan masih cukup lumayan juga. Ya, perlu diperhatikan. Kita kan nggak tahu kalau dilihat dari sisi kondisi sebetulnya bukan kurang gizi juga. Betul, faktor ya. Betul. Ya. Nah, lain juga seperti Nurantara Karuna, terus kapasitas. Betul. Namanya untuk ini juga kadar posyandu. Ini fasilitas lain Pak, karena di sini mungkin termasuk perumahan masyarakat. Ini masih banyak PR Bapak dilaksanakan sih, menurut DAU atau DSS gimana? Ada kemungkinan kalau untuk semua wilayah, kebetulan kita adanya di Kecamatan Ciparai, hampir ya tidak jauh-jauh lah. Betul. Persentasenya semacam Desa Pakutandang misalkan sekian dengan jumlah penduduk buat wilayah. Ya sesuai saja. Betul. Seperti halnya dengan desa-desa yang lain. Pak, kalau di bidang ini kan selain itu bidang kesenian, olahraga, itu Pakutandang sendiri nih bidang olahraga. Kira-kira seperti apa nih perkembangannya atau mungkin yang perlu dibantu oleh apa? Memang kalau saya secara pribadi pelaku untuk olahraga, mungkin dari kecil saya tuh tidak punya
kalian dalam berolahraga. Tapi ketika saya jadi kepala desa tidak bisa seperti itu. Betul, tidak bisa. Diperhatikan, termasuk menata gor untuk badminton segala macam, alhamdulillah. Pun juga sudah berada di titik-titik RW yang sudah biasa itu sudah ada, bahkan di Pakutanan kan ada sekolah poli. Oh, sekolah poli juga ya? Itu kan PAO, itu kan pelatih nasional. Oh, di sini ya? BIN kan itu, BIN itu kan pelatihnya PAO. Gitu. Kalau bidang kesenian nih, karena di sini kan bidang kesenian kita juga ada beberapa apa namanya kalau kesenian itu grup atau gimana, atau misalnya ya kayak untuk sekolah seni gitu apa namanya, ada di RW 15 ada Karang Kamulyan, terus di RW 14 ada Jaipong dan hal lain, terus ada juga Pencaksilat. Kita insya Allah tahun bertahun kita perhatikan dari alat dan segala macam hal lainnya itu kebutuhan. Insya Allah itu berjalan. Nah, kalau bidang ini rohani nih Pak, karena mungkin salah satu pemerintah tidak lengkap apabila mungkin tidak dibangun dengan rohani. Untuk kegiatan rohani sendiri kalau Pakutanan seperti apa? Di Pakutanan kebetulan memang di situ ada mayoritas mungkin 90% agama Islam. Betul. Tapi di luar Islam ada, yaitu menghayat kepercayaan. Tapi alhamdulillah dari semenjak saya jadi perangkat sampai jadi kepala desa, saya perhatikan betul kehidupan toleransi beragama, baik dari kaum muslim ke orang menghayat kepercayaan, apalagi dari orang kepercayaan ke orang muslim, sangat terjaga dengan baik. Alhamdulillah selama saya menjabat tidak pernah ada hal lain yang tidak. Alhamdulillah baik dari golongan-golongan seperti yang ada ada segala macam, alhamdulillah dampingan bagus. Kalau bidang kepemudaan sebelum karantina, gimana nih untuk aktivitas Pakutanan seperti apa? Kepemudaan, kebetulan kita alhamdulillah Karang Taruna Desa sudah berjalan dengan 1 tahun lebih. Saya sudah menjabat, Karang Taruna Desa ada berjalan seperti yang mungkin arah-arah kegiatan masih kita belum bina. Tapi alhamdulillah dari sisi olahraga, kegiatan-kegiatan lain seperti pembinaan STM juga macamnya, alhamdulillah berjalan. Pak, terkait dengan program bedas ya. Untuk desa Pakutanan sendiri ini apa yang dirasakan Bapak dengan adanya Bupati sekarang Pak DS ini? Kira-kira apa nih yang dirasakan bermanfaat sekali banyak masyarakat? Salah satunya apa nih Pak? Alhamdulillah kita bukan membesar-besarkan juga ya, realita, tapi realita yang saya rasakan kebetulan mungkin Pak DS ini kebetulan basically jadi dari kepala desa. Jadi beliau lebih mengerti, lebih paham betul baik dari kebutuhan desa, kemauan kepala desa. Jadi beliau mengerti betul. Kami sangat berterima kasih dengan program-program. Salah satunya apa nih program yang sangat mungkin idolakan Bapak atau mungkin yang dirasakan Bapak apa nih Pak? Ya, kebetulan dari program-programnya seperti halnya program Roti Lau Kepala Desa itu sangat menyentuh dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Meskipun kalau dilihat dari nilai tidak seberapa, tapi itu kan sifatnya stimulan sebagai dana stimulan, rehab, dan itu dirasakan sangat bermanfaat. Yang lainnya mungkin dari kebetulan desa saya tuh kemarin termasuk yang dikunjungi untuk program Bunga Desa. Bunga Desa. Bukan rembuk desa lagi. Bunga Desa. Kalau rembuk desa kan itu sifatnya Bapak hanya kita. Jadi Bapak menginap seperti itu di RW 21. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami sudah dihadiri oleh Bapak. Harapan Bapak nih ke depan seperti apa nih? Karena di sini mau tidak mau desa Pakutanan sangat membutuhkan bantuan pusat, provinsi maupun kabupaten. Kira-kira harapan apa ke depannya Pak? Harapan jangan dulu Pak dilanjutkan, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Siap.
Berjumpa lagi di Rumah Sehat Ataya bersama saya Hendra Guntara. Di sini Rumah Sehat Ataya melayani berbagai macam penyakit. Nah, kalau misalkan di masyarakat atau misalkan di sekitar baik yang Ciwidey maupun yang sekitar Jawa Barat yang mengalami keluhan berbagai macam penyakit, bisa datang langsung ke Rumah Sehat Ataya. Rumah Sehat Ataya bisa melayani berbagai macam penyakit, diantaranya seperti stroke, saraf kejepit, diabetes, hipertensi, asam urat, dan lain sebagainya. Insya Allah kita bantu untuk terapi pemulihan kesehatannya. Kalau misalnya memang ada punya keluhan berbagai macam penyakit, udah bolak-balik ke rumah sakit belum sembuh juga, bisa datang langsung ke Rumah Sehat Ataya. Insya Allah kita bantu pemulihan kesehatannya semaksimal mungkin. Kalau misalkan untuk alamatnya, kita ada di Kampung Waluri, RT 01 RW 15, Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey. Untuk nomor HP-nya bisa hubungi ke di bawah ini di nomor 089974511234 dengan saya sendiri Hendra Guntara. Ya, insya Allah kita bantu semaksimal mungkin untuk pemulihan kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Ciwidey, Kota Bandung, dan Jawa Barat yang mempunyai keluhan berbagai penyakit, silakan datang ke Rumah Sehat Ataya yang beralamat di Jalan Waruri RT 1 RW 15 Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kota Bandung, atau bisa menghubungi nomor kontak 0899451234. Rumah Sehat Ataya, solusi bagi penguatan kesehatan Anda. Masih dalam program BBS bersama Bapak Dekas Pakutan dan Pak Murid, serius tapi santai. Tapi juga dia peduli berbagai program pembangunan yang ada di Desa Tandang. Juga sangat merespon sekali nih kegiatan Pak Bupati Bandung, Bapak DS, yang berbagai bantuan yang telah turun dirasakan katanya. Ini sangat luar biasa. Bahkan Pak Tandang kemarin ada kunjungan Bapak Bupati melalui Bunga Desa. Pak, tadi kita lanjutkan lagi tentang harapan Bapak nih, karena mau tidak mau ini kan sangat berharap dengan berbagai bantuan. Harapan apa yang mungkin yang perlu dibantu dari pemerintah, salah satunya apa nih? Harapan untuk ke depan kita sebetulnya mungkin sama ya. Sama, betul. Kepala desa pengen membangun desanya baik dari sisi fisik ataupun dan mungkin untuk SDM dan pemberdayaan lainnya. Kita juga tidak memiliki visi program seperti halnya program Bapak Bupati, ada program guru ngaji di antaranya, Gama, itu kan sangat menjawab yang masalah. Ya, kita mungkin Pak Bupati termasuk orang yang respect dengan guru ngaji. Bukan dari sisi keagamaan, kita dari guru ngaji kadang-kadang kita ingat dari kecil guru ngaji daerah itu kurang diperhatikan. Sangat itu bermanfaat dan sangat membantu ya, tapi masih kurang diperhatikan kalau dulu ya. Tapi alhamdulillah Bupati yang sekarang, Bapak DS itu perhatian gitu, jadi merasakan dari kecil ketika besar itu mungkin termasuk yang dipikirkan ya. Iya betul. Itu alhamdulillah. Termasuk Besti juga lah ya, program Besti itu ya, jadi ada manfaatnya. Ya, kadang-kadang kita juga saking banyaknya program, tapi alhamdulillah itu sangat berjalan dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Pak, salah satu mungkin PR Bapak nih yang masih belum bisa dilaksanakan karena mungkin terkait dengan anggaran. Program fisik pemain apa saja nih yang menjadi PR Bapak mungkin tahun depan gitu. Apa salah satunya Pak? Untuk kita berbicara masalah fisik mungkin kita tuh pengen ada rencananya menemukan jalan dari RW 20 ke RW 21 kampung mana? Ke Kampung Kadaleman. Bahkan itu sudah ada pendampingan dengan jalan desa atau jalan desa. Jalan desa. Jadi ini yang sekarang tuh dari batas RW 20 ke 21 baru sasak yang sifatnya 1,20 meter. Jadi masih ada. Hanya bisa berjalan motor lah. Itu. Kan? Nah itu rencananya mau jalan besar. termasuk di RPJM ya. Saya itu
pengennya ya bupati ataupun SPPD lainnya segera merealisasikan itu untuk jalan. Selain jalan apa lagi? Untuk jalan kebetulan kami juga lagi mengajukan menuju desa wisata. Ada wisata juga sih. Ya. Jadi kalau akses jalan itu sudah tertempuh, Pak, kesananya kita mau bikin desa wisata. Wisata apa tuh? Wisata bumi perkemahan Kolecer. Kenapa kita bilang Kenapa Kolecer itu? Ada ceritanya itu ini. ada cerita masa lalunya. Jadi di situ orang tua dulu suka ada Kolecer. Bikin atau gimana? Ya ada yang bikin lah, rajin, mungkin hanya sekedar hobi atau apa. Ciri khas atau gimana Pak? Atau mungkin Ya tahu tuh dulunya atau orang tua itu. Soalnya pas di titik itu dibilang itu jadi Kolecer. betul. Cuma ada dulunya mungkin yang suka pasang Kolecer di sana. Betul. Itu Pak. Jadi kita juga kalau ngacu untuk destinasi wisata ke arah sana, kebetulan juga saya mungkin dari kecil tahu persis di sana bisa. Kalau dibayangkan untuk bumi perkemahan dan wisata lainnya lalu jalan-jalan atau apa, cocok ya. insya Allah kalau di presentasi itu bisa jadi PAD kan, insya Allah bisa jadi PAD juga ya. Kalau Rutilahu sih banyak di sini Pak, kira-kira yang Rutilahu ya namanya juga kehidupan perekonomian pasti ada Pak ya. Nah, mungkin Pak Hutanan sudah kaya semua. Betul. Itu ya berjalan seperti hari biasa lah. Desa-desa lain butuh juga kita juga masuk banyak. Betul. Terus yang lainnya Pak yang perlu didorong apa selain misalkan sekarang jalan ke wisata, apalagi Pak mungkin yang menjadi PR Bapak, termasuk bangunan di desa masih belum beres kan ini? Ada di angan-angan saya Pak, mungkin itu Lapang Baru Jati kita punya aset. Betul. Kita punya aset Lapang Baru Jati. Kita lagi menunggu mungkin kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau ajuan mungkin ke pemerintah agak cukup lumayan rumit. Betul. Sebetulnya kalau ada yang menoleh masalah ini ya lebih bagus kalau kita turun tangan. Iya, betul. Itu saya tuh Lapang Baru Jati pengen saya jalan karupan Pak. Wah, di skala nasional tuh ya itu. Betul. Terus itu kan sudah dipagar ini, cuman mungkin lebih dinian lagi. Kalau ini lokasinya di mana Pak itu? Dekat, cuman 200 meter dari sini. Dari desa betul. 200 meter ke arah utara. Pinggir jalan kebetulan. Pinggir jalan juga strategis. Punya lapang cukup presentatif lumayan. Pak, terkait di Pak Bupati kan sebentar lagi akan ini mungkin Bapak sebagai wakil pemerintah, wakil dari masyarakat, gimana nih mungkin ungkapan Bapak terhadap Bupati yang bentar lagi mungkin akan mencalonkan seperti apa Pak? Kalau kita sudah melihat dari track record kerja segala macamnya, kita juga mungkin kalau istilah ada istilah chemistry-nya dapat. Ada istilah chemistry-nya dapat. Kalau Bapak Bupati, mantan kepala desa, mantan dewan, itu kan jelas track record-nya. Beliau sudah paham betul, tahu persis untuk kebutuhan desa. Jalan baiknya kalau ini mungkin dilanjutkan lagi ya. Mungkin kalau untuk Pak Hutanan, mudah-mudahan harapan kita dengan masyarakat Pak Hutanan juga mudah-mudahan satu kata. Betul. Jadi dilanjutkan lagi banyak. Lanjutkan beliau supaya untuk periode. Pak, mungkin ucapan terima kasih nih kepada pemerintah, baik pusat, Provinsi Bandung, terutama Bupati Banjar. Saya kebetulan Kepala Desa Pak Hutanan atas nama pemerintahan desa, baik secara kelembagaan ataupun pribadi, sangat berterima kasih atas program-program pemerintah yang selama ini mendukung baik dari hal apapun untuk kemajuan di daerahnya. Nah ini mungkin sangat dirasakan dari kami. Harapan ke depan mungkin baik dari dana desa ataupun apa lebih bisa ditingkatkan. Bukan apa? Untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Nah, itu mungkin harapan saya ke depan, dan saya juga sangat berterima kasih. Pupur nikmat namanya kalau kita tidak merasa berterima kasih ke pemerintah untuk yang sekarang memang saya cukup lumayan untuk kebutuhan di masyarakat. Sudah ya sekian khususnya untuk Bupati Bandung, ucapan terima kasih. Saya khususnya untuk Bapak Bupati Bandung
saya Kepala Desa Pakutanang sangat berharap untuk priorisasi Bapak yang kedua. Saya mohon untuk dilanjutkan. Betul. Kami masyarakat Pakutanang insya Allah saya dan mewakilinya sangat mendukung program Bapak untuk 2 periode. Sudah pemirsa sangat menggebu sekali karena Desa Pakutanang itu tahu persis nih keberadaan Bapak Bupati sekarang, dari latar belakangnya siapa mana, dari ketua desa, kemudian berbagai kinerjanya itu yang dirasakan. Jadi atas nama pemerintahan dan masyarakat mendukung sekali nih kepada Bapak Bupati Bandung, Bapak Des. Mudah-mudahan segala cita dan harapan bisa terlaksana ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung kedepannya semakin maju dan semakin bedas. Oke? Terakhir Pak. Kabupaten Bandung bedas lanjutkan. Itulah pemirsa wawancara kami dengan Bapak Kepala Desa Pakutanang yang begitu unik, yang begitu serius tapi santai. Ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di waktu. Terima kasih Pak Ade. Siap, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai.